Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qayyumis samawati wal ardi, Mudabbiril khalaiqi ajma'in, Ba'ithir rusuli ilal mukallafin, Salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Para dewan guru, para kesepuhan dan kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita masih bisa terus menuntut ilmu melalui pengawasan malam Jumat di Masjid Al-Mujtahidin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai wasilah digampangkannya segala urusan kita, disehatkan badan dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kitab Arba'in Nawawi sampai pada hadis yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits as-sadis ashar, hadis kang nomor 16. An Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ridani sapa Allah ta'ala anhu saking Abi Hurairah, anna rajulan, setuhune wong lanang siji, qala matur sapa rajul lin nabiyyi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ausini kula aturi paring wasiat panjenengan ni ingsun. Jadi ini sahabat minta wasiat kepada kanjeng Rasul. Ausini, maka dijawab oleh Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, ojo muring-muring, ojo ngamuan, ojo marah, jangan marah. Farad dada, maka bolan baleni matur sapa rajul miroron ing ambal. Qala dawuh sapa kanjeng Rasul, la tabtuk, ojo muring-muring. Rawahul Bukhari, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hadis yang redaksinya sudah saya baca tadi merupakan salah satu pelajaran penting bagi kita kaum muslimin. Ini hadis disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Ada seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah dan meminta wasiat, meminta nasihat. Ya Rasul, ausini, berilah saya wasiat. Ya. Yang menarik adalah bahwa jawaban
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendek saja ketika dimintai untuk memberikan wasiat. La taghdab, jangan kamu marah-marah. Dasar mungkin sahabatnya ini penasaran, diulang itu pertanyaannya. Ausini, beri saya wasiat. Dijawab lagi sama Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kita mungkin penasaran siapa sosok sahabat yang disebutkan di dalam hadis ini yang meminta wasiat kepada Kanjeng Rasul. Menurut ulama ini ikhtilaf ya, ada ragam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang bertanya itu adalah Harithah bin Qudamah. Ada juga ulama yang mengatakan itu yang nanya itu Abu Darda, sahabat Abu Darda. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa yang nanya dan minta wasiat kepada Rasulullah itu Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ada juga pendapat yang lain. Sudah tidak penting siapa yang menanya. Yang terpenting adalah bahwa Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabat dan kita mencari pelajaran dari wasiat itu untuk apa? Untuk tidak marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk. Faidah dari ucapan Kanjeng Rasul dalam bentuk jawaban yang pendek, sesungguhnya karena pengetahuan Rasulullah terhadap sahabatnya. Boleh jadi Rasulullah sudah paham bahwa sahabatnya ini suka marah-marah, begitu. Menurut ulama ada yang mengatakan itu. Sehingga jawaban pendek dari Rasulullah itu tatadammanu daf'a aktsari syururil insan, mengandung manfaat menolak begitu banyak kejelekan yang ada pada diri manusia. Ya. Ini soal hawa nafsu Pak ya. Siapa sih yang tidak pernah marah? Saya kira kita semua pernah marah ya. Semua pernah marah. Nah ini akan saya jelaskan bahwa Rasulullah itu memuji orang yang mampu menahan diri. Wa qad badaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yamliku nafsah indal ghadab. Sangat memuji umatnya yang mampu menahan diri dari marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk. Ini saya kira ada yang salah. Itu nanti ada penjelasan di sini. Wa madahallahu ta'ala al-kadhibin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah juga memuji orang yang mampu mengendalikan marahnya. Kita, saya menukil dari kitab lain yang merupakan syarah dari hadis ini juga. Kita ini sesungguhnya, setiap kita ya semuanya itu berada pada dua kondisi, baina ladzatin wa alamin. Saya ulang, setiap kita berada pada di antara dua kondisi, dua situasi, dua keadaan, baina ladzatin wa alamin. Kadang-kadang kita merasa enak, ladzat itu enak ya. Ada kalanya kita juga merasakan rasa sakit. Alamun itu rasa sakit.
Terus ladzat itu sebabnya apa? Ini ada penjelasan. Tawranus syahwat, timbulnya syahwat itulah yang membuat kita merasakan kelezatan, merasakan enak. Menurut ulama, syahwat itu bisa datang dari 3. Yang pertama, aklan, dari makanan. Kadang-kadang kita merasakan, wah enak sekali ya, bisa makan makanan yang lezat. Itu syahwat. Yang kedua dari syurban. Syurban itu minuman. Ada juga jenis-jenis minuman yang membuat kita merasa enak, nikmat ya. Betul Pak ya? Ada juga jima, hubungan suami istri. Itu kan 3 jenis yang semua kita mengalami. Akhlak, makanan, syurban, minuman. Yang ketiga adalah jima. Ini datangnya dari hawa nafsu. Orang mau makan itu harus punya nafsu. Itu artinya nafsu itu sah-sah saja. Ini sudah fitrahnya manusia, dikasih nafsu. Nah, hanya saja soal apakah kita masing-masing ini bisa mengendalikan nafsu, itu soal lain. Perintahnya adalah mengendalikan nafsu. Jangan nafsu itu dikepar ya, kayak dilepas begitu. Makan boleh, syahwat ada, hawa nafsu ada, ya kan? Tapi kalau kemudian makanannya berlebihan, nah itu nggak boleh. Bisa haram Pak. Minum juga begitu, boleh. Itu pula hubungan suami istri, boleh, berpahala mereka ya. Tapi kalau berlebihan jadi mencelakakan diri sendiri. Ini datangnya dari syawran syahwat, munculnya hawa nafsu. Yang kedua tadi ladzat, yang kedua adalah setiap kita itu mengalami alamun. Alamun itu rasa sakit. Nah, dari mana sebabnya rasa sakit setiap orang itu muncul? Fawranul ghadab. Orang yang suka marah-marah ini pasti Pak, dia mengalami sakit. Ada yang stroke ya, ada yang darah tinggi. Apalagi kalau orang suka marah-marah itu bawaannya itu sumpek gitu ya, itu kan rasa sakit. Makanya untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, marahnya dikurangi. Kan begitu. Jadi ingat, setiap kita punya selalu berada pada keadaan ladzat dan alamun. Ladzat itu yang enak-enak berupa makanan, minuman dan jima. Tapi yang alamun tadi itu bagaimana cara kita mengendalikan amarah. Di dua-duanya ini harus dikontrol. Marah wajar. Kanjeng Rasul juga pernah kok ya, ketika dia nggak sampai lepak. Kalau malaikat kan nggak punya Pak, beda dengan kita. Malaikat itu salimun min jami'i syururil basyariyah, bebas dari sifat-sifat jelek yang ada pada diri manusia. Nggak punya nafsu, nggak punya syahwat malaikat. Karena di dalam Al-Quran dikatakan malaikat itu la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin membangkang terhadap perintah yang diberikan Allah kepadanya, dan juga hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Kayak model malaikat siapa itu? Pencabut nyawa Israel ya, malaikat Israel itu. Misalkan kalau malaikat Israel itu punya rasa marah, bisa jadi kalau malaikat Israel berhenti dengan seseorang terus nyabut nyawanya itu
ngawur gitu ya. Ya karena sesuai instruksi Allah, jadinya kamu sifatnya begitu, ya begitu saja. Ada malaikat yang sujud saja sujud, nggak dangak-dangak ada. Ada yang tugasnya tawaf saja, tidak pernah maksiat, mengingkari tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat. Beda sama kita, diperintah yang mentang dulu kan. Ya Pak ya, disuruh sholat ya kadang-kadang malas gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan diperbaiki sholatnya kan gitu. Jadi malaikat itu tajarradat 'anil ghadabi wasyahwat. Tidak mengalami kondisi ladzat, tidak mengalami kondisi alam, karena tidak punya syahwat, tidak punya ghadab, tidak punya hawa nafsu sama makan. Saya kira itu ya Bapak yang bisa saya sampaikan dari kajian hadis Arba'in Nawawi, dengan satu pesan terakhir dari catatan di hadis ini. Ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan al-ghadabu minasyaiton. Jadi kemarahan itu, muring-muring itu, ngamuk-ngamuk itu dari syaitan. Kalau kita merasa sakit, boleh jadi sebabnya karena sering marah. Ya, kalau ada temannya, saudaranya ada sakit-sakit begitu tuh, disuruh ngecek aja, kamu